Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga pada Pak Yoga. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Jailani. Saya biasa dipanggil Ain. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok yang bertemakan budaya digital. Apa itu budaya digital? Nah, di sini kami akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman dan mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang mulai dari saya pribadi, Ain, kemudian ada Mas Arya, ada Mas Dimas, ada Mbak Aurora, dan juga Mbak Belina. Di sini kami akan masing-masing menyampaikan beberapa materi yang mudah-mudahan bisa dicermati, bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan secara saksama penjelasan tentang materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Mas Arya. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Dimas dan kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Belina. Setelah itu baru Mbak Aurora. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama kepada Mas Arya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan budaya digital. Ya, budaya digital atau digital kultur sudah menjadi tatanan kehidupan baru masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi mereka sehingga menimbulkan kebiasaan baru seperti menggunakan media sosial, berbelanja online, melakukan pembayaran digital, pendidikan online, dan work from home. Hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Sayangnya, kemudahan berkomunikasi membuat pengguna tanpa sadar bertindak semaunya. Padahal, dalam menggunakan internet juga perlu menggunakan tata krama. Untuk mendukung etika digital, diperlukan sikap dan perilaku positif untuk kebaikan bersama. Digital sendiri adalah perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi perubahan struktur masyarakat dari masa ke masa. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya masa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform sosial media yang memfasilitasi individu memproduksi konten, sehingga lahirlah masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen. Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Penelitian ini menganalisis perilaku konsumsi dan praktek keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z, serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui expose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audiens aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Akan tetapi, media digital sebelum sepenuhnya egaliter dan demokratis, karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi. Kemudian pemahaman budaya digital selanjutnya, munculnya pandemi COVID-19 pada Maret 2020, pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan melakukan segala aktivitas di rumah atau work from home, baik itu bekerja, belajar, dan beribadah. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga diambil untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.
Dampak positif dari pandemi COVID-19 adalah adanya perubahan budaya masyarakat yang begitu cepat dalam penggunaan teknologi digital. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, anak melaksanakan sekolah dengan pembelajaran daring dari rumah yang memperdayakan orang tua dalam proses pembelajaran online. Artinya, budaya digital sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya pemanfaatan digital mempengaruhi pendidikan karakter pada anak dalam pembelajaran digital. Bisa dimulai dari lingkungan keluarga anak itu sendiri. Peran orang tua dalam keluarga sangat dominan terutama dalam mengarahkan dan mengawasi anak ketika menggunakan teknologi digital. Kemudian budaya digital membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian budaya digital juga harus bisa dimanfaatkan secara efektif di berbagai bidang seperti pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Penerapan budaya digital lebih kepada mempengaruhi pola pikir agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Budaya digital dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan, memperluas jangkauan, menciptakan inovasi dan kreativitas, fleksibilitas, memperluas jaringan, dan memperluas bisnis. Selanjutnya ada manfaat budaya digital. Sebagai media untuk menambah wawasan, relasi, dan hiburan. Di zaman sekarang, kita bisa melihat wawasan melalui YouTube dan lain-lain. Terus yang selanjutnya sebagai media promosi bisnis. Jika kita memiliki usaha, tidak hanya orang-orang lokal saja yang dapat tahu apa yang kita perjualkan, tapi bisa seluruh orang di dunia. Selanjutnya sebagai media sosial interaksi sosial. Itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang jauh seperti menggunakan WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Mempermudah dan mempercepat pekerjaan, memperluas jangkauan, memperluas jaringan, dan memperluas bisnis. Selanjutnya menciptakan inovasi dan kreativitas dan fleksibilitas. Setelah tadi penjelasan tentang manfaat dan juga pengertian apa itu budaya digital, kita masuk ke dalam aspek budaya digital. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan partisipasi. Adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi memberikan kontribusi untuk tujuan bersama, yaitu pastinya namanya budaya. Budaya itu bertumbuh karena adanya masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, maka bagaimana budaya itu sendiri tumbuh? Makanya bagian dari budaya digital adalah partisipasi dari masyarakat yang ada. Selanjutnya ada remedial. Yang biasa kita dengar, kalau remedial itu adalah pengulangan atau yang biasanya memperbaiki. Jadi kalau di sini pengertian adalah bagaimana merubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Contohnya yang kita tahu kan kayak misalnya menulis surat itu dulu kan ya kita manual ya, pakai kertas dikirim ke pos. Nah sekarang kalau misalnya zaman saat ini itu tinggal kita klik melalui digital, handphone bisa, kita bisa melalui perangkat-perangkat komputer atau yang lainnya juga bisa. Di sini contohnya ada Yahoo Mail, Gmail juga. Itu kalau misalnya kita mau ngirim resmi kerjaan juga kan sekarang pakainya hal tersebut. Atau kalau sekarang kita berkirim lewat teman juga udah bisa lewat WhatsApp, Telegram, dan segala macamnya. Itu jadi bagaimana masyarakat yang dulunya manual menulis menggunakan surat, sekarang sudah menggunakan teknologi, tinggal di mengetik saja. Lalu ada namanya Bricolite. Nah, apa itu Bricolite? Bricolite itu bagaimana memanfaatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal-hal baru. Contohnya, kalau misalnya kita tahu ini kan membentuk hal baru itu kayak yang udah ada itu kayak pembayaran digital, m-banking, dan segala macamnya. M-banking yang disediakan oleh bank-bank dan juga itu pemerintahan, penyimpanan yang lain. Itu kita sekarang
ketahui, mereka berpikir buat, oh ada nggak sih yang lebih simpel ya dari ini, dan maka diciptalah pembayaran e-money kayak OVO, GoPay, terus juga Flip ya, yang ada di iklan-iklan atau link aja gitu. Nah itu kan merupakan dia mengimplementasi dari penggunaan dari m-banking, tapi karena mungkin ribet harus akses segala macamnya, untuk memudahkannya maka muncullah e-money. Lalu selanjutnya ada namanya transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu bisa kita dalam aspek pengertian itu adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan juga efektivitas. Jadi gini, transformasi itu dalam kosakatanya sendiri adalah disebut dengan perubahan. Jadi merubah suatu kebiasaan-kebiasaan lama yang udah mungkin beberapa orang bilang kuno menjadi hal-hal baru, kebiasaan-kebiasaan baru, tapi yang lebih simple, efisien, dan juga efektif. Jadi nggak bertele-tele, nulis surat nggak usah lama-lama, harus ke pos segala macam, kita klik sehari langsung bisa dikirim, bahkan nggak ada sehari. Tujuannya apa? Tujuan dari transformasi adalah meningkatkan saluran distribusi atau bisnis yang dimiliki menjadi lebih digital, memudahkan mendekatkan diri dalam digital. Jadi tujuannya adalah mempermudah kehidupan kita agar lebih bisa difungsikan kebiasaan kita ini menggunakan digital. Kayak misalnya di sini kan bisnis yang lebih digital ya, oke, mungkin marketplace dan segala macamnya. Tadi aja ngirim lamaran kerja juga bisa pakai digital, ya kan? Itu kan juga merupakan salah satu tujuan dari berubahnya tatanan kebudayaan yang ada di masyarakat. Lalu dampak, apa sih dampaknya? Setelah kita tahu nih tujuannya adalah mengefisiensikan, memudahkan kita agar kita mengerti dalam hal digital. Terus juga punya dampaknya itu munculnya berbagai fasilitas digital yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan sehari-hari, e-commerce, e-banking, e-learning, e-money. Jadinya apa? Dampaknya ya setelah kita menentuin tujuan bahwa kehidupan kita lebih mudah, nah pas muncul ternyata digital itu memang mempermudah kehidupan kita. Walaupun sebenarnya ya ada hal-hal lain dampak sedikit buruknya, tapi banyak hal baiknya yang muncul di era digital ini. Oke, setelah kita membahas pemahaman budaya digital, manfaat budaya digital, aspek, dan lain-lain, di samping itu budaya di hidup digital memiliki beberapa jebakan, yaitu seperti belanja online, mengubah kebiasaan orang untuk berbelanja secara manual. Contohnya seperti kita berbelanja ke pasar, kita belanja ke mall. Untuk sekarang digeser menjadi interaksi antar manusia ke teknologi. Contohnya beberapa aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Karena di samping itu lebih praktis. Konsumen tinggal pesan, transfer, dan barang pun sampai di rumah. Tidak jarang juga atau tidak sedikit beberapa toko atau marketplace menyediakan jasa pengiriman gratis ongkir atau potongan diskon gratis ongkir dan lain-lain. Terkadang juga mereka membuat beberapa promo seperti cashback dan end-year sale atau yang biasa sedang booming seperti diskon yang tanggal dan bulannya sama. Contohnya seperti 10-10, 11-11, atau 12-12. Di samping itu juga budaya hidup digital mempunyai jebakan seperti pinjaman online atau fintech, finance teknologi. Fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Namun untuk saat ini pinjaman online masih menjadi pro kontra bagi banyak orang karena banyaknya pinjaman online ilegal yang bermunculan yang tidak dilandasi oleh OJK. Fintech sendiri bermunculan disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti masyarakat yang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, dan saya menyarankan untuk
tidak memakai pinjaman online ini ketika kita tidak mempunyai pendapatan yang flat setiap bulannya, karena pinjaman online dia tanggal bahkan juga bunganya tidak flat untuk setiap bulannya. Jadi saya menyarankan untuk kita yang tidak mempunyai jaminan pendapatan setiap bulannya untuk tidak menggunakan fintech atau pinjaman online tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Belina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sisi negatif dari teknologi digital. Adanya teknologi digital memberikan dampak bagi penggunanya. Jadi, saya akan menjelaskan apa saja sisi negatif dari adanya teknologi digital. Yang pertama, phishing. Phishing atau berawal dari kata memancing, yaitu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Kegiatan phishing memang bertujuan untuk memancing seseorang untuk memberikan informasi pribadi yang mana informasi tersebut digunakan untuk tujuan kejahatan. Pelaku phishing biasanya mengaku sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu. Jadi banyak orang yang berhasil ditipu. Biasanya pelaku phishing mengincar data pribadi seperti nama, usia, alamat, serta data akun dari korban, username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan kartu rekening. Yang selanjutnya adalah scam. Sama halnya dengan phishing, scam yaitu segala bentuk tindakan yang mudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain. Yang ketiga, hoax. Kita tentu sudah tidak asing dengan kata hoax atau berita palsu. Pengertiannya sendiri yaitu hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah benar adanya. Atau kita biasa dengar dengan kata rumor. Cara kita untuk mengantisipasi agar tidak termakan berita palsu, baiknya kita harus mencari sumber yang jelas dan referensinya agar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak mudah terkena hoax. Yang keempat, peleburan ruang privat, yaitu tidak adanya batasan dalam ruang publik dan ruang privat. Biasanya pengguna tak lagi segan mengupload segala kegiatan pribadinya untuk disampaikan kepada teman atau kolega melalui akun media sosial dalam membentuk identitas diri. Tindakan tersebut dapat memicu adanya kerusuhan karena tidak adanya batasan-batasan kita untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Yang selanjutnya, ketergantungan. Menggunakan platform jejaring sosial secara berlebihan seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, bermain game secara terus-menerus, tentunya hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah desosialisasi. Sebagai manusia, hakikatnya kita harus melakukan sosialisasi, yaitu usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu menjadi bagian dari masyarakat. Namun, desosialisasi sendiri yaitu pencabutan diri di mana seseorang lebih suka menyendiri atau antisosial. Biasanya seseorang membentuk jati diri baru yang tidak saja berbeda, juga tidak sepadan dengan sifat aslinya. Generasi yang tumbuh dalam budaya digital cenderung lebih suka menyendiri dan asik dengan gadgetnya. Perilaku tersebut justru membuat kita menjadikan manusia yang egois dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir ada cyberhate dan cyberbullying. Tindakan kejahatan yang terjadi di media sosial, baik itu menebar kebencian ataupun melakukan pelecehan kepada orang lain melalui digital. Bagaimana sih cara kita untuk menghindari sisi negatif dari adanya teknologi digital? Jadi saya akan menjelaskan menggunakan media sosial secara bijak. Yang pertama, proteksi informasi pribadi.
Bijaklah dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi karena hal ini dapat mencegah seseorang yang memiliki maksud kurang baik mengupload foto dan rutinitas pribadi dianggap hal yang wajar. Namun, di lain sisi dapat memberi kesempatan bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Yang kedua, etika dalam berkomunikasi. Gunakanlah kata-kata sopan dalam komunikasi antar sesama individu pada sistem jejaring sosial. Jangan lupakan etika dalam berkomunikasi, walaupun percakapan dengan teman atau kolega dekat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, hindari penyebaran sara dan pornografi. Sebarkanlah informasi yang berguna dan bermanfaat, yang tidak menimbulkan konflik antar sesama individu pada situs jejaring sosial tersebut. Yang terakhir, memandang penting hasil karya orang lain. Jika menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, video, atau sejenisnya milik orang lain, alangkah baiknya sumber informasi tersebut dicantumkan sebagai bentuk penghargaan hasil karya orang lain. Hindari tindakan copy paste atau duplikat tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Terima kasih teman-temanku sekalian sudah menyaksikan video ini sampai di terakhir. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari budaya digital atau perkembangan budaya digital. Budaya digital itu mengajak kita partisipasi dari masyarakat secara luas untuk merubah, memanfaatkan budaya-budaya lama menjadi budaya-budaya baru yang lebih efisien, terus juga lebih efektif dan mudah untuk digunakan di semua kalangan. Terus orang yang dapat bertahan itu adalah orang-orang yang dapat beradaptasi, bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang hanya kaya. Kalau misalnya kita sering temuin kan orang-orang yang sukses di luar sana mungkin ya, kebanyakan itu kan oke lah mungkin mereka pintar tapi bukan yang terpintar di sekolahnya, tapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, bagaimana keadaan dunia terjadi, apa yang harus dia lakukan sebagai seseorang yang berada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jadi harus beradaptasi. Orang dengan fixed mindset atau orang yang bilang udahlah gue cuma bisanya ini, gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, atau kayak misalnya udah ya udah gitu, gue maunya A, nggak bisa berubah B gitu. Dan itu dia itu orang-orang yang cepat puas. Nah ini agak nggak cocok gitu, nggak cocok untuk era digital saat ini, karena era digital itu sangat dinamis. Orang-orang yang tumbuh dengan growth mindset pasti akan selalu belajar tentang hal baru, terus nggak pernah puas. Sebenarnya nggak pernah puas itu ada sisi bagusnya atau enggaknya ya. Bagusnya sih kita selalu belajar, tapi kalau nggak pernah puas ya terlalu berlebihan ya nantinya jadi tamak dan akan kekuasaan atau uang dan segala macamnya. Tapi di sini orang dengan berpengaruh growth mindset selalu dapat beradaptasi dan menemukan hal-hal baru apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Lakukanlah perubahan kecil dalam hidup kalian, walaupun itu gak usah muluk-muluk kayak gue harus misalnya besok bangun pagi gitu, jam 5 pagi, jam 6 lu biasa tidur jam 1 ya, lu gak usah langsung begitu. Langsung aja kalian itu bertahap, mungkin tidurnya mundurin dari jam 12, dari jam 11. Karena ya kalau lu terlalu bisa berlebihan ingin hal-hal sesuatu secara instan cukup berbahaya ya. Orang-orang kan sekarang pengen instan karena generasi Z itu disebut lahir bersama gadget. Jadi semua informasi datang begitu cepat. Terus selanjutnya adalah pikirkan konsekuensi. Sebelum kita mengubah seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Aurora, sisi negatifnya peleburan dari data pribadi. Jadi data pribadi kita itu gampang diakses oleh orang lain. Jadi harus berhati-hati dalam mengunggah sesuatu ke media sosial.
Dan untuk semuanya terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, pasti banyak kekurangannya. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.